Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku, siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Pemalang yang senantiasa saya banggakan, semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kekuatan untuk menjalankan salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan segala amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan, terlebih puasa maupun ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat taraweh, sedekah, tahajud, munajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang biasa dibaca kita semua ketika di bulan Ramadan, yaitu Allahumma Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa takhashu'ana wa tammim taksirana wa la tadrik wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari doa itu mengandung maksud bahwasanya kita memiliki harapan seluruh aktivitas amaliyah kita di bulan Ramadan ini itu senantiasa agar diijabah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang senantiasa saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesederhanaan yang membawa kepada keberkahan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu hikmah daripada puasa di bulan Ramadan adalah mampu menundukkan hati kita, menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, agar lewat lantaran puasa di bulan Ramadan kita senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang qanaah, menerima segala sesuatu dengan lapang dada, ridho akan semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena ini sangat penting, bahwasanya kesederhanaan senantiasa akan membawa kita kepada keberkahan. Hal itu seperti beberapa contoh yang dalam hal ini akan saya kemukakan. Yang pertama adalah contoh yang langsung dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW dalam salah satu kitab yang sangat familiar karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Di situ diterangkan bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru fakiran atqa'ahul faqru wa ashwa. Dalam kitab Al-Barzanji ini sebenarnya Nabi Muhammad SAW secara gamblang telah mencontohkan kepada kita
bagaimana hendaknya di dalam hidup di dunia kita senantiasa harus tawadhu atau kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dari rendah diri ini akan timbul sifat kesederhanaan. Itulah yang selalu dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayatnya atau dalam sebuah sejarahnya, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau walaupun seorang pemimpin, katakanlah dalam konteks sekarang itu seorang presiden, namun beliau tetap dalam kesederhanaan beliau melakukan segala aktivitas sehari-hari beliau lakukan sendiri. Bahkan di sini diterangkan Nabi Muhammad SAW bahkan yahsifu na'lahu, beliau ya mampu ataupun rela ya, ataupun beliau mau ya dengan kerendahan hatinya sendal baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah rusak beliau dandani sendiri, kemudian beliau pakai lagi. Betapa tawaduknya, betapa sederhananya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Lalu ketika pakaian jubah ya, baginda Nabi Agung Muhammad SAW ya, itu ada yang robek ya, maka beliau menjahitnya sendiri ya, dengan kerendahan hatinya. Itu juga merupakan salah satu contoh sifat sederhana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga memerah susu kambingnya sendiri. Beliau selalu berbuat baik kepada semua orang yang meladeni atau melayani baginda Nabi ya, walaupun beliau punya pelayan di rumah, namun beliau tetap ya berperilaku baik kepada pelayannya ya, beliau tetap melakukan segala sesuatu dengan aktivitasnya sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain. Ini merupakan salah satu contoh sifat sederhana baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Lalu dicontohkan lagi ya, oleh salah satu walinya Allah SWT, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani ya, beliau seorang wali, bahkan dikatakan beliau adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Mengapa dikatakan rajanya para wali? Karena memang beliau terkenal dengan keilmuannya, kesolehannya, dan juga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kedekatannya, kesolehannya, keilmuan yang beliau miliki ya, beliau diberikan beberapa kemuliaan, karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masanya, bahkan sampai saat ini, siapa yang tidak kenal sosok Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau seorang yang alim, orang yang pinter, orang yang agung, namanya besar ya, menggaung kemana-mana. Tidak hanya di negerinya, bahkan di negeri tetangga semua orang kenal kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun walaupun beliau seorang yang luar biasa ya, katakanlah mempunyai nama besar yang luar biasa, terkenal ya, tidak hanya di kalangannya sendiri maupun di luar daerahnya, namun beliau tetap rendah hati ya, tetap tawadhu, tetap sederhana. Diceritakan di sini dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Manaqib Nurul Burhan ya, dikatakan wa kana radhiyallahu anhu ma'a jalalati qadrihi wa budusbihi wa uluwi dzikrihi yu'adzimul fuqara'a wa yujallizuhum wa yafrilahum thiyabahum. Bahwasanya walaupun beliau itu seorang yang mulia ya, seorang yang memiliki nama besar, nama agung, namun tetap beliau bersikap sederhana. Beliau mau serawung atau mau berkerumun, mau membaur ya, dengan samanya, dengan para fakir, para miskin, tanpa beliau kemudian merasa malu atau merasa tidak enak hati dan seterusnya. Itu merupakan contoh-contoh sifat kesederhanaan dari para kekasihnya Allah SWT yang perlu kita contoh. Maka dari itu semoga dari contoh-contoh ini kita selaku pelajar dapat mengambil hikmah ya,
bahwasanya di dalam belajar yang penting itu adalah esensi, ya. Bukan pakaian kita atau bukan luar kita, tapi bagaimana semangat kita belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, dan menjadi salah satu pegangan hidup bagi kita agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.